Udah, wis. Oh, wis. Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan di sini aku Amelia Bulan Effendi. Kalian bisa panggil aku Amel ya. Di sini aku bakalan sharing ke kalian nih mengenai pembuatan konten di Instagram. Ini tuh cocok banget buat kalian yang pemula ya. Oke, langsung aja kali ya. Aku bakalan share materinya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, sudah. Oke, langsung aja ya. Ini yang pertama yaitu bikin konten itu nggak harus jago desain. Jadi ternyata selama ini bagi kalian yang pemula, apalagi yang masih awam nih tentang desain, yang masih belum berpengalaman, ternyata kalian tuh nggak bisa loh membuat konten di sosmed itu yang menarik. Oke, next. Jadi kita perkenalan dulu nih dengan apa itu konten. Jadi konten sendiri itu secara ringkas itu merupakan informasi yang diberikan oleh sebuah brand ataupun individu dengan cara tertentu. Jadi itu dan juga ada tujuannya. Dan menurut KBBI sendiri, konten itu merupakan suatu informasi yang tersedia pada media ataupun media digital seperti itu. Lalu kita memahami tentang jenis-jenis konten sendiri. Jadi jenis konten itu ada 4 ya. Yang pertama itu konten tulisan. Seperti yang dicontoh itu ada ini. Dia adalah sebuah puisi. Jadi konten tulisan ini biasanya kalian dapat temuin di halaman-halaman website maupun blog-blog perusahaan maupun individual. Nah, konten tulisan ini biasanya seperti contohnya kayak cerpen, e-book, terus puisi, novel digital, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada konten audio. Konten audio seperti contohnya ini, dia itu mengarahkan kepada audio. Jadi, dia tuh berisi suara gitu. Contohnya seperti kayak podcast, terus ada juga kayak siaran radio, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada konten visual. Konten visual tuh sering banget kalian jumpain di berbagai sosial media nih, khususnya kayak Instagram gitu. Jadi konten visual ini dia lebih mengarah ke gambar ya. Dan dia itu contohnya ya ini ada meme, terus ada infografis, ada poster, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu konten audiovisual. Dia adalah penggabungan dari audio dan visual. Biasanya konten ini tuh lebih banyak diminatin oleh audiens atau target pasar kita karena dia tuh lebih menarik aja, apalagi kalau kita melihat gambar yang ada suaranya atau bisa dilihat seperti video gitu kan pasti kita lebih menarik dan tidak bosen gitu. Nah, konten audio visual ini biasanya sering kita jumpain di video kayak video TikTok gitu, terus video iklan-iklan di YouTube dan lain-lain. Nah, selanjutnya nih jenis media sosial apa sih yang cocok untuk konten? Nah, jenis media sosial sendiri yang cocok untuk konten yaitu ada Twitter. Pasti kalian juga nggak asing ya sama sosial media yang namanya Twitter ya. Kalau di Twitter itu yang sering banget kita jumpain yaitu jenis konten bagian tulisan kan biasanya orang kan sering nge-tweet gitu. Tapi tidak sedikit juga di Twitter itu kita jumpai kayak konten visual seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada aplikasi TikTok di mana TikTok ini sekarang lagi membludak banget dan TikTok ini adalah yang menyajikan sejenis konten audio visual. Pasti sering kan kalian melihat di TikTok kok kayak video-video joget-joget atau tutorial dan lain-lain gitu ya. Terus ini yang terakhir ada Instagram. Di Instagram itu kebanyakan itu yang disajikan bisa konten visual, bisa konten tulisan, bisa konten audio visual. Kayaknya hampir semua jenis konten tuh disediakan atau disajikan di dalam platform Instagram ini ya.
Oke, selanjutnya konten yang menarik itu seperti apa? Jadi konten yang menarik itu adalah konten yang tidak bisa nih ditunjang dari beberapa aspek gitu ya. Jadi kita tuh melihatnya dari berbagai jenis sudut pandang bagaimana sih konten itu yang menarik gitu. Jadi bisa dimulai dari tampilan visualnya yang elegan, terus bisa juga dimulai dari tampilan visualnya yang lucu, terus konten yang sangat relevan atau sesuai dengan audiens kita. Nah, lalu apa sih yang membuat konten sendiri itu bisa menjadi viral gitu ya? Jadi dalam membuat konten itu kita tidak bisa hanya mengincar sebuah keviralan aja, di mana sebuah brand atau seorang content creator itu berhasil viral karena mereka selalu konsisten dengan topik yang mereka bawakan. Jadi misal nih kalian membuat konten di Instagram yang tentang olahraga, kalian tuh harus konsisten dengan konsep kalian yaitu bidang olahraga. Jangan sampai besoknya kalian membuat konten tentang pendidikan yang justru itu kayak menyimpang dari konsep Instagram atau sosial media kalian sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tips untuk membuat konten Instagram jadi lebih menarik gitu ya. Yang pertama yaitu kita harus menentukan target audiens gitu. Nah, kita bisa menentukan target audiens itu dengan 5W1H kayak siapa sih yang menjadi target kita, dengan siapa kita berbicara, seperti apa karakteristiknya, apa yang menjadi kebutuhannya, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua yaitu membuat konten sesuai dengan ciri khas brand. Pastilah sebuah brand gitu atau perusahaan itu memiliki ciri khas yang menonjol gitu. Jadi kalau bisa itu membuat konten itu yang juga unik gitu ya, akan menjadi ciri khas dari sebuah perusahaan atau tersebut. Dan juga audiens pastinya nggak akan bosen gitu. Nah, yang ketiga yaitu atur panjang caption. Jadi caption ini kan merupakan sebagai identitasnya juga ya dari sebuah konten. Kalau bisa itu membuat caption jangan terlalu panjang juga. Karena pasti kita sebagai audiens sering kan lihat postingan yang captionnya panjang itu pasti kayak males juga, mager juga mau baca gitu. Jadi kalau bisa caption tuh intinya aja dan jangan bertele-tele. Tapi harus informatif juga, jangan kayak cuma captionnya lihat postingan di atas seperti itu tuh kurang informatif gitu. Oke, selanjutnya itu menggunakan hashtag. Meskipun penggunaannya itu sering dianggap kurang berhasil ya, namun hashtag sendiri masih memiliki peran penting dalam mempercantik konten Instagram kamu. Justru dengan hashtag itu akan memperluas jaringan konten kita gitu. Yang kelima yaitu ada interaksi dengan follower di mana interaksi itu menjadi kata kunci yang penting nih dalam marketing di Instagram. Jadi kita tuh bisa interaksi kayak menggunakan Q&A ataupun kuis atau games-games yang bisa membangun audiens gitu atau followers. Nah, selanjutnya yaitu konsisten. Jadi lakukan pengenalan brand itu atau jenis konten itu secara konsisten sehingga audiens itu paham apa yang kamu tawarkan. Jadi kalau bisa tuh tiap hari atau seminggu 3 kali lah. Yang penting waktunya tuh konsisten. Jangan sampai waktu minggu pertama nih kalian bikin seminggu 3 kali, minggu kedua bikin 3 kali postingan, ntar minggu ketiga kalian nggak bikin konten sama sekali atau malah cuma sekali gitu. Nanti yang ada audiens tuh bingung, masih belum paham gitu tentang brand kalian tuh sebenarnya tuh apa sih maunya, mau menawarkan apa gitu. Ini selanjutnya yaitu ada tips membuat konten nih bagi pemula, terutama bagi kalian yang belum bisa didesain gitu ya. Nah, yang pertama yaitu memanfaatkan template gratis pada platform editing. Sekarang banyak banget platform editing itu yang menyediakan template gratis ya, kayak Canva, terus ada juga PixArt dan lain-lain gitu. Terus yang kedua yaitu bijak memilih warna untuk desain. Jadi kalau bisa dalam memilih warna itu kalian harus memiliki standar warna primernya lah, kayak misalnya di slide presentasi ini dia warna utamanya kan warna navy. Bisa kalian tuh cukup menggunakan dua warna ini untuk di konten Instagram kalian. Jangan sampai habis yang postingan 1, 2, 3 warna navy sama ungu, terus postingan keempat, lima, enamnya kalian langsung warna kuning gitu. Itu kan justru kayak bikin bertabrakan gitu.
Nah, yang ketiga yaitu batasi jenis font huruf. Jangan sampai ya kalian tuh membuat konten dalam satu slide gini, itu fontnya tuh jenisnya macam-macam. Misalnya di sini pakai Times New Roman, di sini pakai uh, apa keywords dan lain-lain, terus di sini pakai Poppins, itu kan justru kayak bikin pandangan audiens itu kurang nyaman gitu, apalagi kalau sampai fontnya yang kurang bisa kebaca gitu. Nah, yang keempat ini sederhana atau simple gitu ya. Jadi sederhana itu merupakan kunci dari desain sendiri agar menarik gitu. Bukan berarti tidak menambahkan gambar atau tulisan, tapi kalau bisa kalian tuh menambahkan secukupnya saja gitu. Intinya saja gambar atau tulisan tersebut jangan sampai kayak banyak elemen-elemen juga yang justru membuat audiens itu tidak fokus pada topik kita. Nah, yang kelima yaitu membuat multi halaman untuk menciptakan desain yang konsisten. Maksudnya multi halaman itu yaitu itu kalian kalau tahu konten di Instagram yang slide-slide gitu ya, ada slide satu 2 3 itu. Nah, itu tujuannya kenapa sih dibuat slide-slide kayak gitu? Nah, itu tujuannya tuh agar kita sebagai pembuat konten ya atau konten kreator apalagi yang pemula tuh mudah gitu loh dalam menentukan desain gitu. Jadi kalian tuh cukup menentukan desain di slide pertamanya doang. Slide pertama kalian mikirin, oh aku mau pakai warna dasar navy, terus pakai elemen tentang komputer misalnya. Nah, maka kalian di slide berikutnya ya udah nggak usah mikir konsep lagi. Itu simpelnya kalau kalian membuat multi halaman untuk konten ya. Lalu yang keenam yaitu memilih font yang mewakili perasaan desain konten. Font itu kan ada banyak ya, ribuan, banyak banget. Dan kalau bisa tuh kalian memilih font tuh yang benar-benar sesuai. Misal nih, kalian ingin membuat konten tentang desain. Otomatis kalian tuh memilih fontnya ya yang kayak gini lah, kayak di presentasi ini yang formal atau mungkin kayak yang font efek brush gitu, yang agak latin gitu. Jangan sampai kalian tuh kayak memilih font ada kan font yang kayak menimbulkan efek horor kayak mistal terus apalagi kalian memakai font aksara Jawa itu kayak nggak nggak itu banget ya nggak masuk gitu. Terus selanjutnya di sini ada menggunakan gambar yang jelas untuk latar belakang. Nah, dalam membuat konten sendiri itu latar belakangnya kalau bisa yang jelas ya. Jangan sampai tuh kalian membeli gambar itu yang banyak sekali uh, objeknya gitu. Jadi membeli gambar yang ada gambar orangnya banyak, terus orangnya tuh kayak megang buku banyak gitu ya itu otomatis akan membuat kita audiens tuh sulit untuk membaca apalagi udah backgroundnya riwah terus ditambah ditimpa lagi tuh sama teks dan gambar lagi yang banyak gitu itu sangat tidak efisien kalau bisa ya yang polos saja gitu kalau enggak yang bergambar tapi itu yang sedikit saja objeknya. Nah, yang kedelapan yaitu memastikan teks atau elemen utama terekspos dengan baik. Maksudnya, jika kalian membuat konten itu, kalau bisa itu fokus aja uh, sama topiknya. Misalnya ini ya, pada slide ini kita fokus pada tips membuat konten bagi pemula. Nah, kalian tonjolin aja teksnya. Jangan sampai kalian menonjolkan elemen. Misalnya elemen ini yang warna ungu ini. Ini aku mau tonjolin jadi gede banget. Kalau enggak warnanya jadi terang banget kuning terus yang warna fontnya putih gitu. Itu kan kayak bertabrakan dan otomatis kan audiens fokusnya malah ke elemennya bukan ke topiknya gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu jika kehabisan ide, pilih background putih atau hitam sih. Jadi kalau misalnya kalian kehabisan ide untuk desain, kalian bisa memilih background polosan putih atau hitam terus ditimpa sama font dan juga gambar. Udah gitu aja itu juga bisa menjadi konten yang baik gitu. Asalkan penataannya juga diperhatikan ya. Nah, yang terakhir yaitu konsistenkan diri untuk sering membuat desain konten. Nah, gimana sih cara mengkonsistenkan diri ini agar sering membuat desain konten gitu? Nah, yang pertama kalian bisa mengasah ilmu konten dengan sering membuat desain konten. Jadi misalnya nih, kalian hari ini seminggu 3 kali bikin konten atas pekerjaan kalian gitu ya. Terus minggu depannya kalian nggak ada pekerjaan, nggak disuruh buat konten. Nah, kalau bisa tuh kalian mengasah ilmu konten kalian, ya udah kalian desain-desain aja atau kalau nggak kalian mempelajari lagi lah kayak misalnya gimana sih cara memilih elemen yang baik dalam sebuah konten, gimana cara memilih font, memilih warna dan lain-lain itu tujuannya agar kalian tuh tetap
ingat dan jadi terbiasa nih buat bikin konten yang bagus gitu, yang baik lah intinya. Nah, yang kedua yaitu dengan mengikuti pelatihan gratis desain konten. Nah, sebenarnya tuh sekarang tuh banyak banget pelatihan gratis yang terkait dengan desain gitu loh. Dan bahkan sering kita jumpain gitu loh, apalagi di website-website gitu. Nah, di sini aku tunjukin ada contoh gitu ya untuk platform desain konten yang gratis. Kalian bisa langsung aja search search di Google yaitu Desain Academy. Nah, di sini nanti kalau kalian tuh akan menemukan course-course gratis tentang desain nih. Jadi kalian bisa klik lihat kelas. Di sini ada free course yang pastinya kalian akan mendapatkan sertifikat apabila menyelesaikan semua tugas-tugas dan kuisnya. Nah, di sini ada banyak sekali. Misalnya kalian ingin belajar desain konten lewat Canva nih. Ada juga loh basic tools online graphic design di Canva. Nah, kita klik daftar. Nah, di sini nanti kita akan memahami gimana sih step-step desain konten di Canva, dan pastinya kalian juga akan diajarin juga gimana sih cara membuat konten itu yang menarik audiens lah. Di sini juga kalau kalian ingin belajar tentang warna, di sini juga ada basic teori warna RGB dan CMYK, di mana ini tuh penting banget yang menjadi teori dasar kalian dalam dunia desain grafis ya. Jadi kalian harus bisa mengolah warna lah intinya gitu. Nah, oke. Terakhir, sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan bisa lewat chat atau langsung on mic ya. Oke, jika belum ada yang bertanya. Oke, saya akhiri saja ya untuk pengenalan kita kali ini, untuk sharing-sharing kita hari ini tentang pembuatan desain konten yang menarik. Oke, sekian atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah join semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Selamat sore semuanya. Bisa live ya kalau misalnya kalian sudah di pertemuan.